Selamat pagi anak-anak semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita yaitu tentang interaksi sosial dan lembaga sosial. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang interaksi sosial. Apakah anak-anak masih ingat apa itu interaksi sosial? Ya, benar sekali. Interaksi sosial adalah hubungan individu dengan individu, individu dengan kelompok, serta kelompok dengan kelompok. Pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang lembaga sosial. Materi yang pertama yaitu pengertian lembaga sosial. Lembaga sosial adalah keseluruhan dari sistem norma yang terbentuk berdasarkan tujuan dan fungsi tertentu di dalam masyarakat. Terbentuknya lembaga sosial berawal dari kebutuhan masyarakat akan keteraturan kehidupan bersama. Lembaga sosial terbentuk dari norma-norma yang dianggap penting dalam hidup bermasyarakat. Terbentuknya lembaga sosial berawal dari individu sebagai makhluk sosial tidak mampu untuk hidup sendiri. Mereka saling membutuhkan sehingga timbullah aturan yang disebut dengan norma kemasyarakatan. Sistem norma atau aturan-aturan yang dapat dikategorikan sebagai lembaga sosial harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut. 1. Sebagian besar anggota masyarakat menerima norma tersebut. 2. Norma tersebut menjiwai seluruh warga dalam sistem sosial. Dan ketiga, norma tersebut mempunyai sanksi yang mengikat setiap anggota masyarakat. Di dalam masyarakat dikenal ada 4 tingkatan norma, yaitu sebagai berikut. 1. Cara. Cara adalah salah satu norma yang menunjuk kepada satu bentuk perbuatan sanksi yang ringan terhadap pelanggarannya. Contoh tindakan yang melanggar norma ini yaitu bagaimana cara seseorang membuang sampah. Jika ada seorang membuang sampah sembarangan, cenderung akan mendapatkan celaan karena melakukan tindakan yang tidak sesuai pada tempatnya. 2. Kebiasaan. Kebiasaan adalah perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama. Contohnya, kebiasaan memberi hormat kepada yang lebih tua usianya, mendahulukan orang yang sudah lanjut usia ketika sedang mengantri, dan lain sebagainya. 3. Tata kelakuan. Tata kelakuan ini merupakan kebiasaan yang kemudian diterima sebagai patokan atau norma pengatur kelakuan bertindak, maka di dalamnya sudah terdapat unsur pengawasan dan jika terjadi penyimpangan, pelakunya akan dikenakan sanksi. Contohnya, jika seorang peserta didik melanggar tata tertib sekolah, akan mendapatkan sanksi atas perbuatannya sesuai dengan tata tertib yang berlaku. 4. Adat istiadat. Adat istiadat merupakan tata kelakuan yang semakin kuat mencerminkan kekuatan pola kelakuan masyarakat yang mengikat para anggotanya. Bagi anggota masyarakat yang melanggar adat istiadat, maka ia akan mendapat sanksi sesuai dengan adat masing-masing. Materi selanjutnya yaitu tentang fungsi lembaga sosial. Lembaga sosial secara umum mempunyai fungsi sebagai berikut. 1. Memberikan pedoman pada anggota-anggota masyarakat. Bagaimana mereka harus bersikap atau bertingkah laku dalam menghadapi masalah-masalah yang muncul atau berkembang di lingkungan masyarakat, termasuk yang menyangkut hubungan pemenuhan kebutuhan hidupnya. 2. Menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan. 3. Memberikan pedoman kepada masyarakat
untuk mengadakan sistem pengendalian sosial. Selanjutnya, macam-macam lembaga sosial. Lembaga sosial yang ada di masyarakat bentuknya bermacam-macam, seperti lembaga keluarga, lembaga agama, lembaga ekonomi, lembaga pendidikan, dan lembaga politik. Selanjutnya, marilah kita bahas tentang jenis-jenis dan fungsi lembaga sosial. 1. Lembaga keluarga. Keluarga merupakan unit sosial yang terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anaknya. Keluarga berperan membina dan membimbing anggota-anggotanya untuk beradaptasi dengan lingkungan fisik maupun lingkungan budaya di mana ia berada. Adapun fungsi lembaga keluarga yang pertama yaitu fungsi reproduksi. Yang kedua, fungsi proteksi atau perlindungan. Yang ketiga, fungsi ekonomi. Yang keempat, fungsi sosialisasi. Yang kelima, fungsi afeksi. Yang keenam, fungsi pengawasan sosial. Dan yang ketujuh, fungsi pemberian status. 2. Lembaga agama. Lembaga agama adalah sistem keyakinan dan praktik keagamaan dalam masyarakat yang telah dirumuskan dan dibakukan. Adapun fungsi lembaga agama sebagai berikut. 1. Sebagai pedoman hidup bagi manusia baik dalam kehidupan sebagai pribadi, dalam hubungan dengan Tuhan, dalam hubungannya dengan manusia lain, dan hubungan dengan alam sekitar. 2. Sumber kebenaran. 3. Pengatur tata cara hubungan manusia dengan manusia dan manusia dengan Tuhannya. 4. Tuntunan prinsip benar dan salah untuk menghindari perilaku menyimpang. 5. Pedoman pengungkapan perasaan kebersamaan di dalam agama diwajibkan berbuat baik terhadap sesama. 6. Pedoman keyakinan manusia berbuat baik selalu disertai dengan keyakinan bahwa perbuatannya itu adalah kewajiban dari Tuhan dan akan mendapatkan pahala. 7. Pedoman keberadaan yang pada hakikatnya makhluk hidup di dunia adalah ciptaan Tuhan semata. Dan terakhir yang ke-8, pedoman untuk rekreasi dan hiburan. 3. Lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi bagian dari lembaga sosial yang mengatur tata hubungan antar manusia dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Lembaga ekonomi bertujuan mengatur bidang-bidang ekonomi dalam rangka mencapai kehidupan yang sejahtera dan terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Adapun fungsi lembaga ekonomi antara lain sebagai berikut. 1. Memberi pedoman untuk mendapatkan bahan pangan. 2. Memberi pedoman untuk melakukan pertukaran barang atau barter. 3. Memberi pedoman tentang harga jual beli barang. 4. Memberi pedoman untuk menggunakan tenaga kerja. 5. Memberikan pedoman tentang cara pengupahan. 6. Memberikan pedoman tentang cara pemutusan hubungan kerja. Dan yang ketujuh, memberi identitas bagi masyarakat. 4. Lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan adalah lembaga atau tempat berlangsungnya proses pendidikan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku individu ke arah yang lebih baik melalui interaksi dengan lingkungan sekitar. Fungsi lembaga pendidikan ada dua, yaitu fungsi manifest dan fungsi laten. Fungsi manifest lembaga pendidikan antara lain sebagai berikut. 1. Mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah. 2. Mengembangkan bakat perseorangan
demi kepuasan pribadi dan kepentingan masyarakat. 3. Melestarikan kebudayaan masyarakat. Dan yang keempat, menanamkan keterampilan yang perlu bagi partisipan dalam demokrasi. Fungsi laten dari lembaga pendidikan antara lain: 1. Mengurangi pengendalian orang tua. 2. Mempertahankan sistem kelas sosial. 3. Memperpanjang masa remaja. 5. Lembaga politik. Lembaga politik merupakan suatu lembaga yang mengatur pelaksanaan dan wewenang yang menyangkut kepentingan masyarakat agar tercapai suatu keteraturan dan tata tertib kehidupan bermasyarakat. Lembaga-lembaga politik yang berkembang di Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. 2. Presiden dan Wakil Presiden. 3. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. 4. Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. 5. Pemerintah daerah. 6. DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota. 7. Partai politik. Adapun fungsi lembaga politik sebagai berikut. 1. Memelihara ketertiban di dalam negeri. Dan 2. Mengusahakan kesejahteraan umum. Cukup sekian materi yang dapat disampaikan mengenai lembaga sosial. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf dan terima kasih.